Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4 yang luar biasa? Kali ini bersama Pikir Itu Tulungagung kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 6 Cita-citaku, subtema 1 Aku dan Cita-citaku di pembelajaran yang ke-1. Sebelumnya, yuk kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, jangan lupa salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, yes. Selanjutnya yuk kita ikuti video ini sampai habis dan jangan di skip. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang impian untuk memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Anak-anak, apakah cita-citamu? Kegiatan apa yang kamu sukai di rumah dan di sekolah? Nah, di sini kita akan membahas tentang pedagang ya. Pedagang itu siapa ya? Pedagang adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan menjual barang dagangannya untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang ada yang berdagang secara menetap, namun ada yang pula berdagang dengan berpindah tempat ya. Pedagang yang berdagang secara menetap misalnya di warung. Pedagang yang berdagang dengan berpindah-pindah misalnya pedagang kaki lima. Apakah kakinya sebanyak 5? Tentu tidak ya. Pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Pedagang kaki lima itu biasanya berjualan di pinggir jalan itu ya. Sedangkan pedagang asongan menjalankan dagangannya dengan berjualan di terminal, stasiun, perumahan, dan tempat ramai lainnya. Selanjutnya ada nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan ya di laut. Negara Indonesia terdiri atas kepulauan yang dikelilingi lautan ya nak ya. Kondisi alamnya menjadikan masyarakat bekerja sebagai nelayan. Umumnya mereka yang tinggal di tepi pantai, nelayan mencari ikan dengan menggunakan perahu. Mereka menangkap ikan dengan jala. Hasil dari pekerjaan nelayan diantaranya ada ikan tongkol, ikan pari, tenggiri, dan sebagainya. Ikan hasil tangkapan dijual ke tempat pelelangan ikan atau TPI. Dari hasil menjual ikan, nelayan dapat memperoleh uang. Uang tersebut digunakan nelayan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ada guru, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan ilmu kepada murid. Nah, itu dinamakan guru ya anak ya. Tugas guru apa? Tugas guru adalah mengajar. Tugas guru tidak mudah ya. Tugas ini penuh dengan tantangan karena guru bertugas membimbing murid agar pandai. Selain itu agar siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Nah, guru yang baik dicintai oleh muridnya. Guru dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Untuk itu sebagai murid kita harus menghormatinya. Ketika guru sedang mengajar, kita hendaknya memperhatikan pelajaran yang disampaikan. Lanjut ada para medis atau dokter ya, dan dokter. Para medis dan dokter adalah orang yang bekerja untuk kepentingan kemanusiaan. Mereka bekerja di bidang kesehatan. Dokter adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang yang sakit. Nah, pekerjaan dokter tidak mudah ya nak ya. Dokter harus berhati-hati agar orang yang diobati tidak tambah sakit. Hasil yang diberikan oleh dokter kepada orang yang sakit adalah jasa atau pelayanan kesehatan. Orang sakit yang diobati dan dirawat dokter disebut pasien. Selanjutnya kita akan belajar membaca puisi ya. Di sini judulnya Apa Cita-citamu Nak? Gadis kecil yang ceria. Dia selalu rajin sekolah. Banyak teman suka padanya karena arif dan bijaksana. Guru bertanya padanya, "Apa cita-citamu nak? Apakah menjadi dokter? Apakah menjadi guru? Apakah menjadi polisi? Apakah menjadi perawat? Apakah menjadi pramugari?" Si gadis manis menjawab, "Ayah ingin punya anak laki-laki. Ayah ingin anaknya menjadi polisi."
Kini ayah sudah tiada. Aku ingin mewujudkan cita-citanya. Nah, setelah kalian membaca puisi, di situ ada kegiatannya ya. Apa yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Kalian bisa membaca puisi tersebut bergantian dengan teman kalian ya. Lalu kalian bisa menuliskan vokal dari kata terakhir setiap kata, misalnya ceria, sekolah, padanya, bijaksana ya. Di situ ada kata terakhir ya di sini. Padanya, nak, dokter, guru, polisi, perawat, pramugari. Jawab, laki-laki, polisi, tiada cita-citanya. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Nah, itu bisa kalian lihat di puisi tadi ya. Ayo berlatih. Nah, di sini digunakan untuk mengasah kemampuan kalian ya. Nah, di sini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Berdasarkan puisi yang berjudul Apa Cita-Citamu Nak? Nah, ini puisinya ya. Cita-cita gadis dalam puisi tersebut adalah menjadi apa ya? Iya, betul, menjadi polisi. Untuk dapat meraih cita-cita kamu harus belajar sinonim kata rajin. Sinonim itu persamaan ya, Nak ya. Sinonim persamaan rajin adalah tekun. Dari puisi yang berjudul Apa Cita-Citamu Nak? Pekerjaan yang ada dalam puisi tersebut yang berkaitan dengan pasien adalah menjadi seorang menjadi seorang dokter ya di sini. Perawat, dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang yang sakit. Pasien adalah orang yang sakit yang diobati dan dirawat oleh dokter. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah sedangkan. Dokter adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit, sedangkan pasien adalah orang sakit yang diobati dan dirawat dokter. Nomor 5, apa usaha kamu untuk dapat meraih cita-citamu? Nah, untuk dapat meraih cita-cita tentunya kalian harus giat belajar, berusaha, dan satu, pantang menyerah ya. Nah, harus semangat dan pantang menyerah. Selanjutnya kita akan belajar IPA ya, di sini KD 3.2 dan 4.2. Ayo mengamati gambar di samping. Nah, ini gambarnya. Pada gambar tersebut terlihat seekor burung ya sedang mengerami telurnya. Agar kamu mengetahui jawabannya, nah kalian bisa membaca teks. Nah, ini kenapa ya mengerami telur? Cara perkembangbiakan hewan. Coba perhatikan kehidupan ayam ya. Kalau kalian punya ayam di rumah, induk ayam mengerami telurnya agar dapat menetas menjadi seekor anak ayam. Tujuannya mengerami adalah agar telur selalu dalam keadaan hangat. Suhu yang terlalu dingin akan mengganggu perkembangan embrio atau calon anak dalam telur tadi ya. Gangguan ini dapat menyebabkan kematian embrio sehingga telur tidak dapat menetas. Pada umumnya hewan jenis unggas mengerami telurnya agar dapat menetas. Apakah selalu induk betina yang mengerami telur? Setiap unggas memiliki cara mengerami telur yang berbeda-beda ya, Nak ya. Sebagaimana kamu ketahui, ayam betina mengerami telur. Namun pada burung unta, burung jantan ya, yang ternyata mengerami semua telurnya dalam satu sarang. Lamanya pengeraman terjadi pada hewan itu berbeda-beda ya, Nak ya. Waktu mengerami untuk burung yang berukuran kecil itu lebih dari 11 hari. Adapun burung yang besar waktunya lebih dari 80 hari, sedangkan ayam waktunya adalah 21 hari. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bagaimana dengan hewan lain? Coba kalian perhatikan hewan peliharaan di sekitarmu ya. Misalnya ada kucing, anjing, kambing. Nah, bagaimana cara berkembang biak? Apakah mereka juga bertelur? Tentu di sini akan dijawab ya. Kucing, anjing, kambing berkembang biak dengan cara melahirkan ya, melahirkan anak. Atau disebut dengan beranak. Perkembangbiakan hewan telah terjadi melalui perkawinan hewan jantan dan betina. Kemudian hewan betina akan melahirkan anak dari hasil perkawinannya tadi. Sebenarnya hewan yang berkembang biak dengan cara beranak juga menghasilkan telur ya, akan tetapi telur hewan tersebut tidak bercangkang. Hewan betina memiliki sel telur. Saat perkawinan, hewan jantan membuahi sel telur. Setelah proses pembuahan sel telur akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Nah, proses pembuahan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh hewan betina.
Untuk mengetahui tentang perkembangbiakan, kalian bisa mempause video ini ya, supaya kalian bisa bebas membaca, atau kalian bisa membaca di buku kalian, di buku LKS Cerdas Tangkas. Di sini juga dijelaskan perkembangbiakan dengan bertelur disebut dengan ovipar, dengan cara beranak disebut vivipar. Nah, di sini juga disebutkan dengan ciri-cirinya ya, Nak ya. Nah, hewan yang beranak, ciri-cirinya bagaimana? Ada rambut, daun telinga, dan kaki. Selain itu, memiliki kelenjar susu. Lalu di sini juga dibahas bagaimana dengan perkembangbiakan hewan yang hidup di air. Nah, biasanya ikan umumnya berkembang biak dengan bertelur. Namun, ada hewan air yang berkembang biak dengan melahirkan, misalnya ikan paus. Meskipun bentuknya seperti ikan, tetapi tidak digolongkan ke dalam ikan. Paus merupakan mamalia ya, Nak ya, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Sebagai bukti bahwa paus merupakan mamalia, yaitu paus betinanya memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Pada kegiatan 2, kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk menjawab pertanyaan di sini ya. Bagaimana cara perkembangbiakan hewan peliharaan kamu yang di rumah? Selanjutnya di sini ayo kita bahas tentang ayo berlatih. Nah, berikut ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam, kambing, burung ayam, kambing, kucing, itik, dan anjing. Yang mana ya? Iya, kambing dan kucing. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Seekor hewan bertelur di dalam air, tetapi telur itu tidak bercangkang, hanya dilapisi lendir. Hewan tersebut adalah katak. Meskipun berbentuk ikan, paus bukan termasuk ikan. Paus adalah hewan mamalia. Sebutkan ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Tadi sudah ya, mengerami telurnya, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan lain-lain bisa kalian lihat kembali ya di pembahasan tadi. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.